Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa mukodimah, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah model-model pembelajaran matematika SD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai hakikat model, pendekatan, metode, strategi, teknik, dan taktik dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Helmalia Faujah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian yang A, yaitu model pembelajaran matematika. Pengertian model pembelajaran menurut Aren dalam Trianto tahun 2010 menjelaskan bahwasanya model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Yang kedua, menurut Sumantri dan kawan-kawan tahun 1999 menjelaskan bahwasanya model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, yang ketiga yaitu menurut Erman Suherman tahun 2003 menjelaskan bahwasanya model pembelajaran yaitu pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dapat kami simpulkan, model pembelajaran itu ialah rencana atau pola yang mengorganisasikan pembelajaran apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam model pembelajaran matematika menurut Erman Suherman tahun 2003. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif itu yaitu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama atau kelompok. Nah, yang kedua yaitu mengenai model pembelajaran teman sebaya. Nah, menurut Erman Suherman tahun 2003, tutor dari teman sebaya itu adalah sumber belajar selain guru, yaitu teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada teman-teman sekelasnya. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran matematika menurut Arens tahun 2001. Yang pertama yaitu mengenai tentang model pembelajaran langsung, yang kedua mengenai model pembelajaran kooperatif, yang ketiga mengenai model pembelajaran berdasarkan masalah, dan yang keempat yaitu mengenai model pembelajaran diskusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wahyuni. Kepadanya saya persilahkan. B. Pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Pendekatan pembelajaran matematika terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pendekatan material. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep lain yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, pendekatan metodologi. Pendekatan metodologi berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran matematika, yaitu ada 10. Yang pertama, pendekatan saintifik. Yang kedua, pendekatan induktif atau deduktif. Yang ketiga, pendekatan informal atau formal. Yang keempat, pendekatan intuitif atau aksiomatik. Yang kelima, pendekatan analitik atau sintaktik. Yang keenam, pendekatan problem solving. Yang ketujuh, pendekatan tematik atau realistik.
Yang ke-8, pendekatan open atau ended. Yang ke-9, pendekatan konstruktivisme. Yang ke-10, pendekatan keterampilan proses. Nah, selanjutnya adalah pengertian strategi pembelajaran. Menurut Raka Joni, strategi adalah pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, Girlach dan Eli dalam Suherman mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peranan peserta didik. Mereka juga menyatakan bahwa strategi pembelajaran tersebut mencakup praktik-praktik khusus yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, kesimpulannya adalah strategi pembelajaran merupakan suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktif, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan kegiatan atau langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, strategi pembelajaran merupakan perencanaan konseptual berupa kondisi yang diciptakan guru dalam mengatur atau setting pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran matematika terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi ekspositori, yang kedua strategi inquiry, yang ketiga strategi Paikem. Nah, strategi ekspositori atau dengan metode ceramah biasanya digunakan guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Setelah itu, guru mengecek penerimaan, ingatan, dan pemahaman peserta didik mengenai informasi yang telah diterima. Nah, selanjutnya, strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Oleh sebab itu, metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam strategi inquiry antara lain metode eksperimen, diskusi, kelompok kecil, pemecahan masalah, dan tanya jawab. Selanjutnya, strategi Paikem. Paikem adalah aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, dan menyenangkan. Paikem merupakan strategi yang dikemas agar proses pembelajaran matematika menjadi menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Paikem ini biasanya diisi dengan 3 kegiatan. Nah, selanjutnya yang D akan dilanjutkan oleh Ikhwan Hasanil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran matematika. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan implementasi dari strategi pembelajaran. Artinya, dalam metode ini adalah bagaimana strategi tadi terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar masih bersifat umum. Misalnya, metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lain. Metode pembelajaran matematika adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Macam-macam metode pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu ceramah atau ekspositori. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, permainan. Yang keempat, demonstrasi.
Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, latihan. Yang ketujuh, penemuan atau discovery inquiry. Yang kedelapan, penugasan. Yang kesembilan, diskusi. Yang kesepuluh, kegiatan lapangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pembelajaran. Metode pembelajaran diatur ke dalam bentuk teknik dan taktik pembelajaran. Nah, dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri dan akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya sedikit. Demikian pula penggunaan metode observasi lapangan. Digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Nah, dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya yaitu taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Taktik ini menyangkut diri pribadi guru masing-masing yang sifatnya individual dan unik, sehingga setiap guru akan berbeda taktik dalam pembelajarannya. Nah, taktik ini erat kaitannya kepada kepribadian guru juga perilaku siswa. Guru akan menyusun taktik demi mensukseskan model pembelajarannya. Misalkan, guru A cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang ia memiliki sense of humor. Nah, sementara guru yang B tidak memiliki sense of humor, tetapi dia lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena ia memang sangat menguasai dalam bidang itu. Nah, dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan dan kekhasan dari masing-masing guru tersebut, sesuai dengan kemampuannya, pengalaman, dan tipe kepribadian guru yang bersangkutan. Nah, dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni atau kiat. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.